Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United, klub raksasa asal Inggris, kini tengah bersiap untuk merombak skuadnya menjelang bursa transfer musim panas 2025. Rencana ambisius ini mencakup penggelontoran dana sebesar 100 juta euro untuk mendatangkan dua bek dari Inter Milan, Denzel Dumfries dan Jan Bisek. Manchester United dikabarkan akan mengeluarkan dana 100 juta euro untuk merekrut Denzel Dumfries dan Jan Bisek dari Inter Milan. Laporan dari interlife.it menyatakan bahwa klub bersedia membayar 40 juta euro untuk Dumfries dan 60 juta euro untuk Bisek. Dengan investasi ini, Setan Merah berharap bisa memperkuat skuad mereka menjelang musim depan. Keberadaan Dumfries di skuad akan sangat mendukung sistem permainan Amorim. Ia terbukti mampu beroperasi sebagai bek sayap kanan yang sangat dibutuhkan oleh Amorim. Manchester United membuat kejutan jelang laga melawan Athletic Bilbao. Penyerang muda mereka, Chido Obi Martin, masuk dalam skuad yang berangkat ke Spanyol. Jika mengacu pada peraturan UEFA, Chido Obi Martin tidak bisa bermain melawan Bilbao. Penyebabnya ia tidak didaftarkan MU sebelum fase gugur dimulai. Sementara UEFA tidak membuka pendaftaran pemain di tengah jalan. Jadi Chido Obi Martin tidak bisa memperkuat MU di Liga Eropa di sisa musim ini. Ia baru bisa bermain jika didaftarkan Setan Merah di musim depan. BBC Sport memiliki informasi mengapa MU tetap membawa Chido Obi Martin kendati ia tidak bisa dimainkan melawan Bilbao. Alasannya karena MU tidak langsung pulang setelah leg pertama nanti. Mereka akan tinggal di Bilbao sehari seusai pertandingan untuk berlatih sebagai persiapkan untuk menghadapi Brentford. Amorim dikabarkan akan melakukan rotasi besar-besaran di laga itu, sehingga ia akan membawa banyak pemain untuk ikut sesi latihan di Spanyol. Sebuah asa disampaikan oleh Oscar De Marcos. Bek Athletic Bilbao itu bertekad membawa timnya mengalahkan Manchester United agar bisa bermain di final Liga Eropa 2024-2025. Dalam wawancaranya di laman resmi UEFA, Marcos mengakui bahwa untuk bisa menembus final itu tidak mudah bagi Bilbao, karena ia menilai Manchester United benar-benar jadi lawan yang berat bagi timnya. Meski begitu, Marcos menegaskan timnya tidak akan menyerah tanpa berjuang. Ia menyebut bahwa timnya akan bersuas kuat tenaga untuk mengalahkan Setan Merah di laga ini. Manchester United nampaknya siap tampil dengan kekuatan terbaik mereka untuk menghadapi Athletic Bilbao. Ruben Amorim menyiapkan total 26 pemain untuk tampil di laga ini. Berdasarkan rilis yang dikeluarkan Manchester United, Setan Merah membawa seluruh pemain inti mereka yang fit di laga ini. Berikut ini daftar 26 pemain yang dibawa Amorim ke kandang Bilbao. David De Gea siap mengguncang Old Trafford saat Manchester United membuat pengumuman pramusim yang menarik. Pendukung Manchester United akhirnya dapat memiliki kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal yang layak kepada salah satu pemain paling setia klub saat David De Gea akan kembali ke Old Trafford untuk pertandingan khusus selama pramusim. Sekarang berusia 34 tahun, David De Gea diharapkan tampil untuk klubnya saat ini, Fiorentina, dalam pertandingan persahabatan yang dijadwalkan pada 9 Agustus, menandai kepulangan yang mengharukan 2 tahun setelah kepergiannya yang tiba-tiba. Manchester United sudah mulai bergerak memburu pemain meski Liga Inggris 2024-2025 belum selesai. Mirror menyebut MU ingin mendatangkan penyerang berkualitas tinggi pada bursa transfer musim panas tahun ini. Manchester United telah melakukan pembicaraan secara diam-diam selama beberapa minggu dengan pemain incarannya. Mereka optimistis segera menyelesaikan kontrak dengan Victor Gyökeres yang merupakan mantan pemain didikan Akademi Ruben Amorim.
Fans MU fantas bahagia karena Setan Merah sudah mendapatkan titik terang menyegel tanda tangan Gyökeres. Uniknya kabar beredar jika MU telah melakukan negosiasi dengan pihak Matheus Cunha sejak beberapa waktu yang lalu. Namun pihak MU merasa hanya mendatangkan pemain dari Wolverhampton Wanderers itu tidak akan cukup menyelesaikan masalah di lini serang mereka. Oleh karena itu manajemen berencana menambah satu pemain lagi. Sudah lama tidak terdengar kabar upaya Manchester United merekrut Victor Gyökeres. Kini hampir pasti pemain Sporting CP ini memiliki potensi lebih besar menjadi mesin pencetak gol andalan Ruben Amorim di musim depan. Keberadaan Ruben Amorim menjadi faktor penting untuk mempengaruhi pendekatan Manchester United terhadap Gyökeres. Meskipun demikian, jasa pemain ini juga menarik perhatian Arsenal. Manajer Athletic Bilbao, Ernesto Valverde, memberikan pandangannya terkait Manchester United. Ia menyebut bahwa Setan Merah bakal jadi lawan yang berbahaya bagi timnya, di mana ada 4 pemain yang ia nilai bisa menjadi pembeda di laga ini. Dalam konferensi persnya, Valverde menyebut bahwa ada beberapa pemain yang perlu diwaspadai timnya. Ia menyebut 4 pemain ini berpotensi untuk menjadi pembeda ketika laga berjalan sengit. Manchester United sangat berbahaya dalam bola-bola mati bersama Højlund, Maguire, dan Matthijs de Ligt jika ia bermain. Selain itu, mereka punya penembak jitu pada diri Bruno Fernandes. Lebih lanjut, Valverde juga menekankan bahwa Bilbao tidak boleh hanya terpaku pada 4 pemain tersebut. Ia menilai MU punya skuad yang berkualitas sehingga pemain lain bisa menjadi pembeda jika tidak diawasi. Sebuah tekad disampaikan oleh Nico Williams. Winger Athletic Bilbao itu berharap timnya bisa meraih kemenangan dan mencetak banyak gol ke gawang Manchester United. Williams mengaku tidak takut melihat performa apik MU di Liga Eropa. Ia malah antusias untuk menghadapi Setan Merah. Dalam konferensi persnya sebelum laga, Williams mengaku tidak sabar untuk menghadapi Manchester United. Ia menilai laga big match ini bakal sangat seru dan menantang bagi kedua tim. Nico Williams juga menegaskan bahwa Athletic Bilbao sama sekali tidak takut dengan berhadapan Manchester United. Ia menyebut bahwa timnya akan bekerja keras dan mereka ingin mencetak banyak gol ke gawang Setan Merah. Anggota direksi River Plate, Stefano Di Carlo, menegaskan bahwa Franco Mastantuono akan tetap bertahan di klub hingga akhir tahun 2025. Pernyataan ini datang di tengah ketertarikan klub-klub besar Eropa seperti Chelsea dan Manchester United. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa Manchester United terus memantau perkembangan remaja tersebut, sementara Chelsea juga merupakan klub yang telah dikaitkan dengan transfer Mastantuono. Dalam wawancara dengan ESPN Sports Center, Di Carlo memberikan jawaban tegas ketika ditanya mengenai masa depan sang pemain, menegaskan bahwa Mastantuono akan bertahan di River Plate setidaknya hingga akhir tahun 2025. Pernyataan tersebut jelas menunjukkan komitmen klub Argentina untuk mempertahankan sang talenta muda, menutup kemungkinan kepindahannya dalam waktu dekat meskipun ada minat dari klub-klub besar. Menurut laporan dari The Athletic, klausul pelepasan pemain tersebut telah meningkat menjadi 50 juta euro dari angka semula 45 juta euro. Dengan kontraknya yang akan berakhir pada Desember 2026, River Plate akan mempertimbangkan untuk melepasnya pada jendela transfer musim dingin berikutnya. Chelsea dan Manchester United harus bersabar dalam mengejar sang pemain karena mereka harus menghadapi persaingan dari klub-klub besar lain seperti Barcelona, Real Madrid, dan Atletico Madrid yang juga dilaporkan tertarik untuk merekrutnya. Manajer Athletic Bilbao, Ernesto Valverde, memberikan update seputar timnya jelang melawan Manchester United. Ia memastikan bahwa top skor timnya, Oihan Sanchez, bakal absen di laga ini. Kepastian Sanchez absen di laga ini dikonfirmasi langsung oleh Ernesto Valverde. Pelatih kepala Bilbao itu mengkonfirmasi sang striker harus absen di laga ini setelah mengalami cedera di pekan lalu. Namun kabar buruknya bagi MU, Nico Williams siap memperkuat lini serang Bilbao di partai ini. Seperti yang sudah diketahui, Nico Williams sempat mengalami cedera pangkal paha. Cedera itu membuatnya absen dalam beberapa minggu terakhir dari skuad Los Leones. Namun Williams dipastikan sudah fit dan siap bermain di laga melawan Manchester United. Manajer Athletic Bilbao, Ernesto Valverde, ogah menyepelekan Manchester United yang akan jadi lawan timnya di tengah pekan ini. Ia menilai Setan Merah merupakan lawan yang sangat berbahaya di Eropa.
Dalam konferensi persnya, Valverde dimintai tanggapan mengenai performa buruk Manchester United di Premier League. Ia mengaku cukup terkejut melihat setan merah begitu sempoyongan di Premier League musim ini. Menurut Valverde, performa buruk MU di EPL tidak bisa disamakan dengan di Liga Eropa. Ia menyebut bahwa setan merah punya jam terbang tinggi di Eropa, dan sejauh ini mereka menunjukkan performa yang apik di Liga malam Jumat. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Dua pemain inti mereka, Amad Diallo dan Matthijs de Ligt, sudah berlatih kembali. Hari ini, Manchester United mengadakan latihan terbuka jelang menghadapi Athletic Bilbao. Di sesi latihan ini, Amad Diallo dan de Ligt sudah berlatih bersama di tim utama MU. Dua pemain itu melahap semua menu latihan yang diberikan tim pelatih. Alhasil kedua pemain ini sudah dekat untuk melakukan comeback di skuad Manchester United. Namun baik Amad Diallo maupun Matthijs de Ligt dikabarkan belum siap untuk bermain melawan Bilbao. Kedua pemain ini baru sembuh dari cedera. Terlalu cepat untuk keduanya bermain di laga ini. Kemungkinan besar Amad Diallo dan Matthijs de Ligt baru bisa bermain di leg kedua nanti yang digelar di Old Trafford pada pekan depan.